Oke sobat, rignya udah berhasil gua restart. Nah ini udah gua koneksikan kembali dari Ubuntu menggunakan Remina untuk remote desktop ke rig mining system yang gua instalasi Windows 10 Pro itu. Sekarang kita langsung cek aja ya guys, apakah remote desktop ini akan menyebabkan kembali crash seperti tadi. Sebetulnya tadi juga dibilang crash, nggak crash juga ya. Perkiraan gue sih itu ya mungkin memang sudah saatnya minta di restart aja gitu, di restart secara reguler untuk per berapa periode gitu, per seminggu atau per berapa hari. Dalam artian sistem nggak crash ya. Cuman gue juga ya bingung juga sih tadi apa yang trigger itu sampai nggak bisa klik kanan dan yang lainnya tadi menjalankan membuka Windows Explorer. Padahal tadi udah gue sempet coba juga untuk mematikan manual Windows Explorer-nya melalui Task Manager. Oke, kita langsung saja cek kembali. Oke, klik kanannya bisa. Kita load dulu Radeon software dari Adrenalin. Please jangan error. Oke, bisa. Nah, kita cek dulu apakah konfigurasinya sudah loading default untuk mining. Nah, ini juga teman-teman mungkin harus perhatikan ya. Kalau teman-teman dalam kondisi sedang berpergian dan mining rig-nya ditinggal di rumah gitu ya. Ketika sistem reboot entah karena crash atau karena mati lampu, kemudian teman-teman sudah melakukan setting di BIOS-nya agar ketika power on kembali itu komputer akan menyala. Sebaiknya menurut saya tidak perlu lakukan otomatis mining, karena takutnya apa, ketika nanti semua dia reset ke default clock, itu kan nanti konsumsi dayanya cukup besar ya, apalagi kalau teman-teman seperti saya gitu menggunakan power supply yang sedikit pas-pasan 850 watt untuk sistem yang saya miliki. Emang saat ini wall wattage-nya itu baru di kisaran 560 watt ya untuk konfigurasi saat ini. Tapi kalau misalkan semuanya berjalan di default clock 850 watt itu saya yakin akan kurang. Karena itu lebih baik nyala saja, walaupun di setting power on itu langsung komputer kembali menyala. Lebih baik tidak perlu menyalakan secara otomatis kegiatan miningnya, biar teman-teman masuk dulu ke dalam sistem, cek semua konfigurasinya sudah oke, barulah lakukan mining. Setelah best available, biarin, kita yang penting sekarang cek aja terlebih dahulu konfigurasinya. GPU 1, GPU 2 nya oke, sudah keload default untuk mining ya, bukan default konfigurasi kartu grafisnya RX 5700, karena di sini fan curve-nya sudah seperti ini dan power consumption-nya juga power limit-nya sudah seperti konfigurasi mining saya, dan voltage-nya juga sudah oke. Sekarang kita cek untuk kartu Nvidia-nya. Ini saya matikan dulu beberapa. Memang bagus juga sih teman-teman, dalam artian ini kan mining rig saya ini mining rig gado-gado, karena itu saya namakan untuk bermain game juga, nonton juga, browsing juga gitu kan. Walaupun kalau kerja ya saya di laptop. Selama 7 hari itu udah berulang kali saya pergunakan untuk sedikit-sedikit browsing, terutama update dari software miner yang saya miliki. Itu kan update-nya harus buka browser ya, kemudian juga main game juga berulang kali, keluar masuk gamenya, update Steam dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat wajar ketika 7 hari seperti tadi ya. Kemungkinan besar menurut saya itu Explorer bawaan Windows-nya itu yang mengalami hang, jadi dia harus minta di restart. Kemudian juga itu di-trigger oleh remote desktop yang baru saya lakukan melalui Ubuntu dengan Remina ini. Karena sebelumnya saya melakukan remote desktop selalu menggunakan TeamViewer ya. Dan juga di sini TeamViewer-nya juga saya set automatic on, jadi ketika power on karena dia crash atau karena mati lampu, saya langsung bisa koneksi ke sistem rig saya dari internet. Itu kalau saya tidak sedang berada di rumah. Kita cek dulu emisi afterburner-nya, kita cocokkan dulu untuk Nvidia.
konfigurasi mininya. Nah ini kan kalau MSI Afterburner, karena saya nggak set secara default profile mana secara strict untuk startup, jadi saya selalu biarkan dia running secara default. Ketika sistem mengalami reboot, entah karena soft reboot dalam artian seperti tadi saya reboot manual baik-baik dari Windowsnya, di sini saya tekan tombol restart, command restart, ataupun restart karena dipaksa seperti misalkan sistemnya hang ya atau crash. Ini tinggal saya load aja konfigurasinya kan. Oke, kita cek dulu GPU lainnya udah oke. Nah di sini saya tidak menggunakan software bawaannya Nesses sendiri ya sobat ya, karena ini nanti bisa, menurut apa yang saya alami di sistem saya itu pasti akan hang. Tapi untuk kali ini saya akan sedikit beri gambaran pada teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin baru mining dan ingin menggunakan Nesses. Nesses ini menurut saya cukup enak lah ya untuk waktu itu awal saya mulai mining ini menggunakan Nesses, karena bisa dibilang tinggal just push play aja. Kita klik udah kelar kan, ada start mining gini. Nah, tapi teman-teman harus melakukan beberapa setting menurut saya. Di sini teman-teman bisa pencet tombol ini. Nah, ini wallet address kalau misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan wallet bawaan dari Nesses-nya, karena Nesses juga sebagai provider dari digital wallet untuk cryptocurrency. Ini teman-teman bisa rubah. Kemudian worker name-nya yang nanti akan record di Nesses server. Nah, terutama ini nih, location-nya. Jadi location-nya itu untuk Indonesia itu sepertinya lebih dekat itu Japan, Tokyo daripada China, Hong Kong. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di websitenya bagaimana cara perhitungan ping-nya. Tapi sekali lagi ingat, ini adalah proxy server ya. Nah, mengenai proxy server ini sebenarnya cukup menarik juga sih guys. Gue juga lumayan tertarik untuk sedikit membuat proxy server ini dengan coding ya. Nanti kita bandingkan kenapa mungkin dari teman-teman sering mengalami kok di Nesses banyak rejectnya, yaitu karena menurut saya karena proxy server ini, karena ada proxy jadi dia nggak langsung ke mining poolnya. Misalkan kita nambang, disewakan untuk menambang Ethereum atau apa, kita nggak langsung di Nesses-nya. Nah itu tadi mengalami restart kan seperti ini. Saya juga nggak tahu kenapa ini sudah berapa kali ketika Nesses melakukan update seperti itu. Oke, kita running lagi aja ini. Nah, kita lihat apakah emang berubah ke update. Iya, 3055 ini 56. Nah tadi kan error ya. Berarti ini saya harus download manual, tapi karena nggak akan saya pakai, jadi saya hanya menjelaskan sedikit. Oke, di sini udah select your location-nya, pilih Japan, Tokyo. Kemudian di plugin-nya ini nanti kalau teman-teman pilih di menu benchmark, di sini kan nanti tertampil nih hardware apa aja yang teman-teman miliki dan siap untuk dipergunakan mining. Kalau ini teman-teman nggak mau pergunakan untuk mining, tinggal pilih aja switch-nya, hidupkan ke sini. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan untuk mining, di sini nanti tampil pilihan-pilihan algoritma yang diperkirakan Nesses cocok untuk hardware yang teman-teman pilih pada saat teman-teman sedang memilih di software Nesses ini. Nah, di sini nanti secara otomatis sebetulnya kayak ini speed nanti akan terdetek di Nesses dan dia akan kalau nggak salah akan seperti ini. Terus nah ini juga enable seperti ini, nanti bawaan defaultnya itu akan tertampil. Oke, lagi-lagi miner auto updater in progress. Ini seringan sih error guys, pasti error kayak tadi. Gue nggak tahu kenapa error seperti itu. Jadi daripada mengganggu aktivitas, kita download sebentar aja ya dari Nesses-nya, nesses.com biar nggak bawel. Nah ini sekalian aja. Jadi dimana teman-teman bisa download itu, kita pilih menu dulu di sini, download center, miner and tools. Nah ini sudah ada update 3056. Oke, kita download aja. Sekali lagi ini hanya untuk percobaan aja, menjelaskan bagaimana Nesses bekerja secara sederhana di Windows. Tapi nanti kedepannya tetap saya tidak akan menggunakan GUI bawaan Nesses software ini karena saya takut error seperti tadi.
Anaheim Windows mana ya, daternya kayaknya error, saya pilihin aja exe filenya. Kalau teman-teman menggunakan antivirus kayak saya ini, sini saya menggunakan Bitdefender ya. Pengalaman saya waktu awal itu lebih baik install NSS-nya dulu, semuanya diinstal baru install. Sudah di blok oleh Bitdefender. Apa ini? Apakah exe-nya terpengaruh? Kita cek aja, tampaknya tidak terpengaruh. Tadi melanjutkan ini, kalau misalkan teman-teman mau menginstal antivirus, lebih baik install dulu semua NSS-nya dan lain-lainnya, software dan bawahnya. Tapi usahakan download dari sumber yang terpercaya ya guys ya. Teman-teman bisa cek juga di sini sertifikat HTTPS-nya gimana, apakah di situ valid atau enggak. Sertifikatnya valid ya, kalau tidak invalid itu kemungkinan besar mengandung malware atau dan lainnya pada software yang kita download. Dan ketika semua sudah terinstall, driver dan miner yang teman-teman miliki, barulah install antivirusnya, kemudian setting dari protection levelnya. Ini tadi udah saya copy ya, pindahin dulu ke mana ya, ke dokumen miners, kita taruh aja di sini, kita eksekusi. Keep all setting, tidak usah, biarin. Oke, run saja. Penggunaan antivirus itu menurut gua cukup penting ya sob ya, karena kan di network kita, di network gua pribadi itu langsung terkoneksi ke internet melalui switch bawaannya si provider internet yang gua pakai ya. Sebetulnya kalau misalkan mau lebih secure kan teman-teman bisa menggunakan ada hardware khusus ya untuk firewallnya, terutama misalkan teman-teman yang sudah memiliki mining farm cukup besar ya. Menurut gue itu penting itu untuk hardware firewall dalam bentuk hardware, dan antivirus juga bagi yang menggunakan Windows itu menurut gue cukup penting. Jadi nggak ada salahnya juga. Ini juga harganya nggak terlalu mahal, sekitar 150.000 untuk 1 tahun Bitdefender ini lisensinya. Dan proteksinya yang gue rasa Bitdefender cukup bagus. Gue juga udah cukup lama menggunakan produk ini. Nah ini lagi download lagi miner yang terbarunya dari NSS. Di sini koleksi miner yang gue coba itu memang belum banyak ya guys ya. Sebetulnya lebih banyak dari ini sih, software yang bisa kita gunakan untuk mining ya. Tapi gue hanya menggunakan di sini Claymore, LOL Miner, NB Miner, Phoenix Miner, Team Red Miner ini khusus untuk AMD. Dari namanya aja udah cukup jelas ya gengs, Team Red itu kan, bukan Team Green, yang mana Team Green itu mungkin Nvidia. Kemudian di sini T-Rex ini khusus untuk Nvidia card. Kita lihat tadi di bagian benchmark, kalau teman-teman ini masih kepo kan, nah seperti ini kan, jadi secara otomatis NSS akan scanning pada hardware kita, kira-kira bisa dipakai oleh algoritma apa saja. Ini kemudian untuk 5700-nya. Nah ini untuk teman-teman lihat, kalau di sini kan berapa, misalkan seperti di atas ini yang diceknya banyak ya, switch yang onnya cukup banyak. Kalau misalkan teman-teman kesal karena misalkan ketika selalu berganti-ganti algoritma, misalkan dari sini Phoenix terus pindah ke NB Miner yang di Grashimoto, atau pilih ke NB Miner yang Kaupo, yang dalam mana kita tahu Kaupo ini cukup konsumsi daya cukup besar, dan di saat itu teman-teman nggak siap, tapi secara otomatis NSS akan memilih itu. Teman-teman bisa di off kan saja switch-switchnya seperti ini dan dibiarkan saja ke algoritma yang teman-teman inginkan gitu.